basicnya itu apa namanya? Jadi kita itu pengen ngebangun ekosistem yang mana dia itu berlandasan nilai-nilai Islam gitu. Karena kan seperti yang teman-teman tahu banyak sih kalau misalkan kelompok-kelompok apa grup-grup teknologi yang misalkan kalau teman-teman udah banyak tahu jauh yang saya tuh kayak GVM itu komunitas Java ya Indonesia, terus kayak Golang Jakarta atau apa ya maksudnya yang lainnya tuh. Nah, itu kan banyak maksudnya. Cuman saya teman-teman di sini juga lihat itu belum ada tuh misalkan kita tuh ekosistem yang kita tuh punya satu kesamaan di bidang teknologi tapi base-nya itu muslim gitu. Yang mudah-mudahan sih ya selain kita mempelajari teknologi kita juga sama-sama kita apa ya menerapkan nilai-nilai Islam di situ gitu kayak gitu sih. Jadi yang pada akhirnya sih harapannya apa, harapannya ketika tadi terus seperti Mas Muhajir bilang, jadi ketika kita kan nggak selamanya bakal hidup di dunia kan gitu maksudnya. Nah, oleh karena itu kan kita itu pengen dong maksudnya kita ketika kita udah meninggal itu dapat passive income pahala gitu. Nah, salah satunya ide apa harapan kita sama-sama di sini tuh itu sih. Jadi ketika teman-teman di sini udah tidak ada di dunia ini udah meninggal gitu ya, tapi pahala teman-teman bisa apa ya tetap ngalir lewat aplikasi-aplikasi yang nanti kita bareng-bareng kita bangun gitu. Ketika misalnya nanti kita bikin tahfiz.io itu kan yang kayak membantu orang menghafal Al-Qur'an ya. Nah, itu tuh nanti teman-teman tuh ketika orang lain menghafal, tapi sebenarnya kan teman-teman misalkan ya teman-teman itu di sini nggak hafal Al-Qur'an, tapi ada orang lain yang terbantu hafalannya karena aplikasi teman-teman gitu. Nah, itu tuh jadi nanti tuh pahalanya itu sama gitu ya. Nah, itu tuh sih. Dan kan sebenarnya rata-rata di sini itu base-nya itu nggak ada yang pesantren atau apa gitu. Makanya kita itu karena di bidang teknologi ya udah kita maksimalkan di teknologi seperti itu sih. Oh iya teman-teman kan mungkin di sini ada beberapa juga orang-orang yang udah tahu ya UI UX itu apa. Mungkin UI UX itu mendesain web misalkan atau apa gitu. Ada juga yang masih belum tahu atau misalkan pengen nih UI UX. Oke. Nah, mungkin sebagai insight buat teman-teman, jadi UI UX ini menurut websitenya teknologi.id itu tuh salah satu pekerjaan yang sedang banyak dicari oleh perusahaan. Kenapa? Karena gini kan di saat pandemi ini teman-teman pasti ngerasakan yang awalnya itu manual, sekarang udah berubah semuanya jadi digital. Yang mana itu tuh untuk mendevelop satu sistem itu salah satunya itu kita butuh UI UX. Nah, makanya sekarang UI UX itu di apa ya sangat dibutuhkan gitu. Jadi buat teman-teman yang mau terjun nih di UI UX ini peluang yang apa ya peluang yang sangat besar. Nah, di samping itu kan di samping ketika teman-teman bisa mempelajari dan menguasai UI UX itu kan selain nanti kita menambah skill dan bisa membuka jalan buat pintu rezeki gitu buat teman-teman nanti mau mencari uang, juga teman-teman lebih berkontribusi, lebih memiliki peluang untuk apa ya ya membuat aplikasi yang bermanfaat ya umumnya khususnya buat Indonesia ya umumnya mungkin nanti buat ya luar negeri gitu ya misalkan ntar kita bisa bilingual apa bahasanya diganti seperti itu. Nah, oke, mungkin apa namanya oh ya nanti kan juga jangan khawatir buat teman-teman nanti juga di akhir ada sertifikat yang bakal kita bagikan. Tapi teman-teman harus melewati kuesioner dulu nanti. Jadi teman-teman harus ngisi kuesioner dan dari situ nanti kita pilih tuh apa pas kalau yang apa namanya dari situ nanti kita pilih yang tapi insya Allah sih semuanya dapat kalau emang teman-teman semua ngisi kuesioner itu. Jadi kayak gitu. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi ya. Saya langsung mau masuk ke materinya. Sebelum itu, saya perkenalkan yang mau pembicaranya untuk hari ini itu adalah Mas Rido Satria, yaitu UI Designer dari Si Cepat. Mungkin teman-teman udah tahu ya, apalagi yang tukang belanja online nih, yang suka pakai Si Cepat, pasti udah pada tahu kan Si Cepat, itu maksudnya yang buat logistik, ngirim-kirim barang itu. Nah, beliau ini yang salah satu UI designer-nya di Si Cepat. Yang kurang lebih pengalaman beliau udah 3 tahun. Jadi buat teman-teman nih yang ingin apa ya minta
atensinya, terus minta tolong ininya, dan explore sebanyak-banyaknya ilmu yang dari Mas Rido tersebut. Itu, seperti itu. Oke, mungkin tambah berapa malam lagi, saya sapa dulu dengan Mas Rido. Assalamualaikum Mas Rido. Halo, Mas Rido. waalaikumsalam Mas Taufik. Oke, gimana kabarnya Mas Rido? Baik. Alhamdulillah baik nih Mas. Di pandemi gini kan kita harus banyak istirahat dan olahraga mungkin ya. Nah, ya benar tuh teman-teman, jangan Nah, walaupun misalkan kita nanti di depan komputer terus, jangan lupa nih olahraga dan supaya kita tetap sehat gitu. betul. Mas Taufik Betul. gimana kabar ini Mas? Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Di daerah Mas Rido di zona apa nih? Oh di sini sih kayaknya nggak terlalu merah ya Mas. Masih aman lah. Merah. Masih aman ya? Mm-mm. Oke, alhamdulillah. Di saya juga ini, di saya sih sekarang udah pas main saya lihat udah pada mall beberapa udah pada dibuka ya dengan kapasitas yang, jadi kita ketika mau masuk itu kayak kita di-scan dulu gitu supaya kelihatan jumlah pengunjung yang masuk ke mall itu. Oke, mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi, mungkin saya langsung serahkan acaranya ke Mas Rido. Ya, mangga Mas Rido. Oke, assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya hari ini nih? Luar biasa tadi banyak banget ya yang dari mana nih? Dari Jakarta Barat, ada dari Aceh, ada dari Merauke gitu ya, ada dari Depok, luar biasa banget. Terima kasih Ada dari buat Bali. ada dari Bali. Oh, dari Bali. Ya, Oh, nanti kita jalan-jalan ke Bali ya, kerja di Bali nanti kita. enak tuh. Waduh, enak tuh. Oke, kita langsung ke materinya aja nih. Oke, kita langsung ke materinya. Kita mungkin materi yang bakal kita bahas hari ini adalah Kickstart Career as a UI/UX Designer gitu ya. Jadi apa aja hal-hal yang perlu dilakuin untuk menjadi seorang UI/UX gitu. Nah sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Rido Satria. Saya dari Gunadarma, lulus di tahun 2018. Kemudian coba jadi freelancer di tahun 2019 dan juga terjun ke industri langsung sebagai UI/UX designer di Aleph Labs Indonesia. Kemudian coba masuk ke startup nih di tahun 2020 yaitu di Klik DNA, bergerak di bidang medical gitu. Nah, terus sekarang di 2021 saya move ke Si Cepat Express Indonesia gitu ya. Jadi kurang lebih pengalaman 3 tahun lah di bidang UX. Nah, terus topik yang bakal kita bahas tuh apa sih? Oke, ada 3 topik utama sih yang bakal kita bahas hari ini. Yang pertama ada soft skill, kemudian ada tips and trick-nya, terus juga ada building portfolio-nya. Dan ketiga hal ini mungkin adalah salah satu barrier yang bakal kalian hadepin ketika kalian mau daftar gitu, atau kalian mau terjun lah ke industri UX. Jadi jangan pernah ngeremehin soft skill, apalagi tips and trick dan building portfolio ya. Karena bisa jadi salah satu ini yang bakal jadi yang tadi ya, barrier kalian kalau mau masuk ke satu industri. Kalau misalnya nggak bagus di soft skill-nya atau kurang di portfolionya gitu. Jadi harus kita perhatiin bareng-bareng nih. Nah, terus sebelum masuk ke materi, mungkin saya mau perkenalin industry demands-nya dulu nih. Industry demands di UX tuh gimana sih? Tadi Mas Taufik bener banget tuh. UX designer itu setiap tahunnya trennya selalu naik ya. Dari tahun-tahun sebelumnya sampai dengan 2021 tuh selalu naik. Ini dibuktikan juga dari data Google Trends. Jadi mungkin nggak perlu khawatir lah kalau pengen terjun ke industri ini gitu. Dan World Economic Forum itu juga udah ngeluarin hasil data research bahwa teknologi desain itu adalah salah satu karir yang bisa buat kita survive untuk tahun-tahun selanjutnya gitu. Jadi aman lah gitu ya, aman lah kalau mau berkarir sebagai UX. Nah terus ini juga ada 0,000%-nya dari job opportunities di web-web portal job. Sebenarnya masih jauh lebih banyak lagi, cuma saya tampilin sedikit aja. Nah, sebelum masuk ke materi utama, mungkin saya bakal perkenalin dulu nih, mungkin kayak sedikit flow sebagai UI UX tuh ngapain aja gitu ya. Jadi poinnya adalah UI UX tuh bukan seorang operator Figma gitu. Jadi UI UX bukan operator Adobe XD atau operator Sketch gitu. Kita nggak cuma ngedesain tok terus selesai udah
gitu. Terus kita handover ke developer, enggak gitu. Kita harus ngelewatin banyak tahap dari mulai define, research, kemudian kita make a wireframe, kemudian buat high fidelity-nya, kita buat desainnya dari wireframe yang kita buat high fidelity-nya, kemudian kita buat prototyping-nya, kemudian kita validasi lagi gitu. Jadi nggak cuma buat user interface sudah selesai, banyak tahap yang harus kita lewatin untuk membuat suatu produk itu berguna atau useful lah buat user gitu. Dan validasi juga salah satu kunci gimana produk kita bisa baik untuk kedepannya, dan mungkin bukan bisa baik aja ya, bisa berguna lah, bisa jauh lebih berguna. Karena setelah selesai ini kita research, kemudian kita buat wireframe, kita buat desain, terus kita buat prototype-nya. Validasi adalah salah satu cara agar make sure produk kita tuh sudah terdeliver dengan baik gitulah. Gitu ya. Jadi mungkin ini kelima hal ini cukup penting juga untuk kita tahu. Nah ini juga salah satu hal yang bikin banyak orang mungkin belum bisa nih terjun ke industri ini, soft skill. Kenapa? Karena ada 5 hal yang penting banget buat UI UX designer tuh pelajarin soft skill-nya. Ada empathy, curiosity, kemudian problem solving, ada communication, dan ada collaboration gitu. Nah, gimana caranya kita mau jadi seorang UI UX designer tapi nggak bisa berempati dengan orang lain gitu. Tapi kita nggak punya curiosity, tapi kita nggak bisa nge-problem solving satu masalah. Kita kan UI UX designer tuh berawal dari masalah yang akan kita pecahkan dan mendapatkan satu output gitu ya. Dan harus bisa berkomunikasi dengan baik juga, dan harus bisa berkolaborasi. Kalau kita bedah, empati itu apa sih? Empati itu kita berusaha mengetahui sisi orang lain kayak gimana, apa keresahan dia, pain points dia, dan segala macam. Dan juga jadi seorang desainer gitu ya, nggak boleh egois. Ini juga penting banget gitu, nggak boleh egois. Terus jadilah pendengar yang baik. Ini berhubungan kalau kita mau research satu masalah gitu ya. Kalau kita nggak bisa jadi pendengar yang baik, kalau kita terlalu ngedrive orang tersebut, kalau kita research gitu, itu dampaknya mungkin kurang bagus lah untuk outputnya. Nah, terus bisa cari tahu dan lakuin research juga gitu. Nah, kemudian curiosity ini, seorang UI UX designer harus punya rasa ingin tahu yang lebih dalam daripada sebelum kita jadi UI UX designer mungkin gitu ya. Nah, terus bisa ngajukan pertanyaan dan dengarkan lebih lah daripada yang lain. Jadi kenapa kita harus punya rasa ingin tahu yang lebih dalam oleh suatu masalah gitu? Karena kalau kita punya rasa keingintahuan yang mendalam, kita bisa ngegali satu problem jauh lebih maksimal, gitu ya. Kemudian problem solving, sebenarnya problem solving bukan cuma seorang UI UX yang harus bisa punya soft skill ini atau harus ngelatih soft skill ini. Problem solving juga sangat dibutuhkan oleh job-job yang lain ya. Hampir semua job pasti ngelakuin problem solving gitu dan harus punya problem solving, apalagi seorang UI UX. Dan kalau kamu mau nge-problem solve satu masalah, yakin bahwa kamu bisa. Kemudian bisa lihat dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian bisa temukan ide yang lain gitu. Jadi ini juga penting banget. Nah, kemudian communication. Gimana caranya kita bisa berkomunikasi atau kita bisa kolaborasi dengan baik kalau kita nggak bisa komunikasi dengan baik gitu. Dan kita tuh kerja sama orang bukan sama bot gitu ya. Jadi kita harus bisa bicara dengan baik, kita harus bisa sampaikan informasi dengan baik, kita harus bisa menyampaikan feedback dengan baik gitu. Karena as a UI UX designer biasanya you have a friends gitu kan. Pasti kalian punya teman. Dan teman kalian punya produk-produk yang lagi dia buat gitu, atau desain mobile apps, desain website, dan biasanya dia bakal minta feedback ke kalian. Nah, kalau kalian nggak bisa ngasih feedback dengan baik juga, nanti bahaya nih, bisa clash gitu. Kemudian harus bisa ngelakuin presentasi dengan baik. Hasil kerja kalian itu kan akan kalian present ke tim, ke stakeholders, ke semua yang berkaitan di company kalian gitu. Jadi harus selalu dilatih komunikasinya, harus bisa sampaikan informasi dengan baik, harus bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya. Nah, yang terakhir ini juga
penting banget collaboration. Karena yang tadi balik lagi nih, kalau kita nggak bisa komunikasi dengan baik, gimana kita bisa berkolaborasi dengan baik? Gitu. Kalau nggak bisa berkolaborasi dengan baik, pastinya komunikasi juga bisa dibilang parah gitu ya. Jadi gitu. Jadi kalau mau kolaborasi harus bisa saling percaya dan saling ngerti antar tim. Kemudian harus bisa adaptasi dengan baik. Kalau nggak bisa adaptasi, ini juga bahaya. Kalian terjun ke satu lingkungan, kemudian lingkungan itu kulturnya berbeda nih sama kalian. Terus kalian nggak bisa beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Terus gimana cara kalian bisa kolaborasi dengan baik gitu. Terus jangan menghambat tim. Biasanya as a junior UI UX designer, ini masih banyak yang bisa dibilang apa ya? Bisa dibilang malu-malu gitu kalau nggak tahu. Jadi lebih baik nanya kalau nggak tahu ke tim kalian atau ke lead kalian, biar nggak menghambat tim, gitu ya. Nah kalau kita rekap nih, hal tersebut nih penting banget nih. Kelima hal ini benar-benar penting banget untuk kita pelajarin dan kita gali lebih dalam gitu. Jadi biar kita hebat di kelima hal ini, insya Allah sih lebih mudah gitu ya masuk ke satu industri gitu. Oke, selanjutnya kita bakal bahas tips and trick to be UX designer nih. Gitu. Nah, mungkin saya menjabarkan jadi 4 nih sebenarnya tips and trick yang saya rasain 3 tahun belakangan ini. Yang pertama, harus banyak baca. Problem di orang-orang Indonesia itu malas baca. Padahal baca atau membaca itu bisa bisa nambah knowledge-nya jadi lebih baik lagi, bisa mengeksplor dari apa yang kita dapat gitu. Jadi baca terus find out, explore dan pelajarin gitu. Jadi jangan dibaca doang juga sih. Harus find out, explore dan belajar lagi gitu. Nah, kemudian mungkin bisa take more courses gitu. Karena bisa open more insight and skill kalian gitu. Jadi mungkin gini ya. Poinnya jangan pernah merasa rugi mengeluarkan uang untuk kursus gitu. Karena investasi pendidikan itu juga penting sih menurut saya gitu. Nah, kemudian yang ketiga, build portfolio. Because golden ticket to be UX designer is portfolio. Kenapa? Karena portfolio adalah satu hal pertama kali yang disaring oleh HR biasanya atau oleh tim-tim desain ketika kalian mau masuk sebagai UX designer gitu. Jadi kalau kalian nggak punya portfolio yang stand out dibanding yang lain, mungkin kalian bisa skip gitu sama orang-orang lainnya. Dan harus fokus poinnya, gitu ya. Terus find a mentor, karena bisa ngebantu improve hasil kerja kalian dan juga kalian bisa belajar nih tentang industri yang sedang kalian pengen tuju. Gitu. Karena kan biasanya mentor tuh udah punya pengalaman yang lebih lah dibanding kita mungkin ya, gitu. Oke. Nah, terus building portfolio gimana? Gini ya. Jadi portfolio adalah kumpulan mock-up dokumen atau studi kasus yang telah kalian buat dan simpan. Mungkin hampir semuanya udah tahu lah portfolio itu apa. Nah, terus cara buatnya gimana? Kita bisa kenali diri kita lebih dulu, pilih role kamu, terus fokus. Kendalanya, dan yang banyak saya alamin gitu ya, pas ngelihat CV-CV atau portfolio teman-teman UI UX lainnya, mereka tuh nggak fokus gitu. Jadi UI UX itu UX, terutama UX ya. UX terbagi jadi banyak pecahan. Ada UX designer, UI designer, UX research, UI interaction, UI illustrator, UX writer. Keenam ini ngelakuin pekerjaan yang beda meskipun masih dalam ruang lingkup UX gitu ya. Nah, kendalanya banyak teman-teman yang saya lihat portfolionya tuh benar-benar nggak fokus. Entah dia mau jadi apa gitu. Misal dia mau melamar jadi sebagai UX designer. Tapi kenapa portfolionya yang banyaknya malah contoh ilustrasi? Yang jelas contoh ilustrasi kan itu untuk UI illustrator gitu. Atau dia pengen lamar sebagai UX researcher, tapi portfolionya lebih banyak ngedesain graphic design gitu Pak. Nah gitu ya. Jadi portfolio itu harus fokus dan yang paling penting sih tentuin role kalian gitu. Coba kenal diri kalian lebih dalam. Kalian sebenarnya lebih ke UX atau ke UI sih, atau ke research, atau ke interaction, atau buat ilustrasi gitu, atau lebih suka main di writing jadi UX writer. Coba tentuin mulai hari ini gitu ya.
dan fokus di portfolio kalian. Kalau kalian udah tahu dan fokus, insya Allah sih jadi lebih mudah sih untuk terjun ke satu industrinya gitu ya. Jadi gitu. Kalau mau jadi seorang UX designer, perbanyak study case. Kalau mau jadi seorang UI designer, perbanyak mockup visual user interface. Kalau mau jadi seorang UX research, perbanyak contoh research. Kalau mau jadi UI interaction, perbanyak contoh prototype. Kalau mau jadi UI illustrator, ilustrasi, UX writer, contoh tulisan, gitu ya. Oke, lanjut nih. Nah, ini mungkin ada satu contoh UX designer portfolionya kayak gimana sih? Kalau mau jadi UX designer kan harus punya study case nih buat portfolionya. Nah, ini adalah study case dari teman kita di kolam, yaitu Egy Dwi Stiono. Mungkin ada Mas Egy di sini ya, Mas Egy, halo. Ya, halo Mas Rido. Ya, ini portfolio dari Mas Egy nih untuk UX study case yang Mas Egy buat untuk kita nambah informasi tentang gimana sih cara buat study case gitu. Ini juga salah satu study case yang menurut saya bagus banget nih gitu. Jadi pertama izin ya Mas Egy ya untuk nyampein ke teman-teman ya. Sip. Oke, pertama Mas Egy ngejabarin nih apa namanya singkat penjelasan dari apps-nya nih. Pertama, apps ini apa sih gitu, daily habits, hafalan, reading, fitur-fiturnya apa. Kemudian beliau buat desain prosesnya, ada dari empathize sampai iteration gitu. Jadi dari empathize, terus dia nge-define satu masalahnya, terus dia buat ideation-nya apa aja, kemudian dia create wireframe dan high fidelity-nya, kemudian dia validasi lagi pakai usability testing, terus dia buat iterasinya gitu. Jadi dia juga ngejabarin problemnya apa, kemudian goals-nya dia jabarin juga, scope-nya, research objective, research question, hipotesis, dan sampai dengan selesai nih, sampai dengan Mas Egy dapat output-nya. Ternyata ini ya, validasinya juga menggunakan usability testing gitu. Jadi ini adalah contoh study case yang bisa kalian buat kalau kalian pengen jadi UX designer gitu. Dan ini cukup bagus sih ini bukan cukup bagus lagi menurut saya, bagus banget. Bisa kalian lihat lah. Ini di Medium ya portfolionya gitu ya. Oke. Kita sekarang next. Nah, kalau mau jadi UI designer gimana? Perbanyak contoh prototype atau portfolio kalian ngebuat satu interface gitu. Nah, ini adalah contoh interface dari paper pillar yang saya ambil sih. Untuk nge-show ke kalian aja gimana cara buat interface yang baik dan benar gitu. X ya. Kalau menjadi UX research gimana? Tadi balik lagi nih. Mas Egy juga sempat nge-research. Jadi mungkin bisa kalian lihat juga dari medium beliau ya di sini gimana caranya research yang fundamental dulu gitu. Jadi nggak perlu terlalu jauh dulu, apalagi masih baru terjun di dunia UX, nggak perlu yang complicated banget. Yang penting fundamentalnya kita tahu nih, gitu. Jadi nggak usah langsung kayak harus yang kayak gini, nggak dulu. Pelan-pelan aja dulu belajarnya. Gitu. Lanjut ya. Nah, UI interaction. Kalau kalian mau jadi seorang UI interaction harus gimana? Harus perbanyak contoh prototyping portfolionya. Kayak gimana sih? Oke, ini sebentar ya, ini loading. Nah, ini gini. Nah, ini adalah contoh prototyping interaction, di mana kalau kita ngeklik satu action, apa yang bakal muncul, interaksi apa yang bakal berjalan gitu. Nah, mungkin kalian mau jadi seorang UI interaction, perbanyak contoh prototyping ini. Lanjut ya. Nah, kalau kalian mau jadi UI illustrator harus gimana? Perbanyak contoh illustrator pastinya gitu ya di portfolio kalian. Dan mungkin kalian juga bisa bikin case-nya dari mulai awal kalian kenapa kalian membuat ilustrasi ini gitu. Dijelasin satu persatu sampai dengan output-nya kelihatan gitu. Nah, kemudian UX writer. Kalau kalian mau jadi UX writer gimana nih? Gitu. Oke. Kalau kalian mau jadi UX writer harus perbanyak contoh wording di satu produk yang kalian buat gitu. Nih contohnya nih di Medium. Dia ngebuat satu mobile apps yang wording-nya atau writing-nya selalu dia tulis ya. Pertama dia pakai prompt-nya apa, titelnya, better copy-nya, sampai dengan semua page yang ada wording-nya dia jabarin gitu. Jadi kalau mau jadi UX writer ya perbanyak contoh writing kayak gini. Gitu. Nah terus
Gimana nih building portfolio yang stand out dan yang baik gimana? Yang pertama harus buat dokumentasi proyeknya atau case study-nya. Terus pilih project yang atau studi case terbaik. Nggak perlu semuanya, yang terbaik aja menurut kalian. Terus pilih formatnya ya untuk nampilin portfolionya. Dan yang terpenting formatnya jangan pernah bikin ribet HR atau jangan pernah bikin ribet seorang tim desain mungkin ya. Jadi yang gampang-gampang aja diaksesnya. Kemudian harus banyak share dan minta feedback. Setelah kalian buat apa, coba minta feedback dan share ke teman kalian atau ke mentor kalian biar bisa dikoreksi dengan baik, dengan lebih baik lah. Oke, kemudian ini juga ada referensi nih buku buat kalian seorang UX designer ya. Ini ada dari Steve Krug, Don't Make Me Think, Nir Eyal, Hook, Don Norman, The Design of Everyday Things, kemudian dari Susan, 100 Things. Keempat buku ini adalah starter pack banget nih kalau kalian yang mau jadi seorang UX designer gitu, dan harus banyak baca lah. Gitu. Kalau emang berniat beli, tinggal beli aja nih, cari banyak kok yang jual ini. Gitu. Nah terus referensi untuk kalian jadi seorang UX designer, toolsnya apa aja gitu. Ada Figma, ada Sketch, Adobe XD, Illustrator, ada Marvel, InVision, Google Form, dan Google Analytics. Gitu ya. Kalau mau ngedesain UI biasanya pakai apa? Biasanya pakai Sketch atau Figma atau Adobe XD gitu. Tapi kalau Sketch hanya di MacBook sih. Nah terus kalau mau bikin Illustrator pakai apa? Bisa pakai Adobe Illustrator, Figma juga bisa sebenarnya. Terus kalau mau jadi seorang UX researcher pakai apa? Bisa pakai Marvel, bisa gunain Google Analytics juga, Google Form dan sebagainya gitu ya. Nah, pokoknya dari semua hal ini yang terpenting sih kalian harus mulai dulu ya. Mulai start, make mistake, learn and keep moving forward gitu. Jadi jangan pernah ngerasa gue nggak bisa nih, aduh gue lemah nih, bla 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 gitu. Jadi mulai aja dulu. Bikin kesalahan itu wajar, make mistake itu wajar. Dari kesalahan kita bisa belajar dan kita bisa terus melangkah buat ke depannya gitu. Jadi jangan pernah kalian ngerasa bahwa kalian nggak bisa atau kalian kurang. Mulai aja dulu yang terpenting. Mulai bikin salah itu biasa, belajar dari kesalahan, terus melangkah lah gitu. Nah, mungkin itu aja sih materi dari saya nih hari ini buat teman-teman, terutama tim kolam nih. Thank you banget udah gelar acara ini bareng-bareng sama kita. Alhamdulillah pesertanya banyak dan jangan khawatir teman-teman buat yang mungkin nggak hadir atau yang mau belajar lagi, kita bakal ada terus webinarnya Mas Taufik ya. Ya, insya Allah kita bakal ada terus, jadi stay tune buat teman-teman dan semoga tetap semangat ya. Iya, siap Mas Taufik. Oke, udah berarti dari Mas Rido, berarti teman-teman ya dari Mas Rido tentang UI UX designer. Ini menurut saya sih kalau disebutnya itu crash course gitu ya. Jadi kayak buat starter itu jadi UI UX ini kalau menurut saya yang di luar UI UX itu bagus banget sih. Jadi nanti khususnya buat yang teman-teman yang baru awal nih, UI UX itu dari mana sih mulainya? Itu kan tadi tuh udah dijabarin ya banyak banget dari Mas Rido. Mudah-mudahan ini bermanfaat banget buat teman-teman yang di sini yang khususnya yang ingin berkarir dan berkontribusi sebagai UI UX designer. Oke, sebelum itu mungkin ada kuesioner yang harus teman-teman isi. Ya tujuannya buat istilahnya feedback buat kita, terus buat supaya kedepannya itu webinar kita tuh lebih baik lagi. Oke, mungkin boleh minta tolong di-share ini ya. Oh iya, nanti buat Q&A udah ini ya. Nah, mungkin itu ada Google Form. Mungkin saya kasih waktu sekitar 3 menit atau 4 menit ya ke depan buat ngisi Q&A-nya dulu, Google Form-nya dulu. Oke, dipersilakan ya. Dan juga nanti dari sini juga buat teman-teman yang akan dapat dari sini juga nanti kita pilih juga yang dapat sertifikat. Walaupun kalau teman-teman ini sih insya Allah sih dikirim sertifikatnya kayak gitu. Oke, isi dulu ya teman-teman. Oke, mulai. Boleh dimulai.
Gimana di sini? Linknya ada di chat ya, teman-teman. Link ini ya. Link buat ngisinya. Sebentar. Belum di-share ya, sebentar.
Alhamdulillah. Oke, gimana teman-teman udah ngisi semua? Oh bener tuh, enak tuh sambil ngopi, sambil apa tadi tuh ada yang makan nasi telur-telur, iya bener tuh. Iya kalau orang Indonesia tuh kalau belum makan apa namanya nasi tuh kayak belum makan ya, tetap lapar aja. Iya sih. Oh ada pisang goreng, wah mantap pisang goreng. Pisang goreng Oke, kopi. Wah, orang Jakarta banget tuh. Mas Topik, pisang goreng plus kopi. Waduh. mantap ya. Nah, bener tuh jangan makan teman ya. Yang paling diingat tuh jangan makan teman katanya. Waduh, Gitu ya. jangan makan Bener. siap. Berat banget tuh. Oke. Oh ya, mungkin langsung ya kita apa namanya? Sebentar. Eh, Oke, mungkin sekarang langsung lanjut ke sesi Q&A aja ya. Boleh, Oke, boleh. mungkin sebelum itu mungkin saya pengen tahu yang mana pengen open mic aja ya. Coba mungkin Raisen yang mau bertanya. Open mic Oke, dan video ya, Mas. Biar mantap oke nih. iya betul. Oke, langsung aja nih dari Mas Fahad. Nah, mungkin nanti perkenalkan diri langsung open mic sama open video kali ya. Mas Fahad terus dari perkenalkan itu dari mana gitu. Kayak gitu. Terus langsung ke pertanyaannya kayak gitu. Oke, monggo Mas Fahad. Ya, terima kasih Mas Taufik. Boleh langsung dimulai. Ya, langsung aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Fahad dari Politeknik Negeri Malang. Jadi sebelumnya saya juga pernah ngambil topik skripsi tentang UI UX ya. Nah, jadi saya mau tanya untuk UI designer sama UX designer itu kan job desk-nya kan berbeda ya. Jadi apakah untuk menjadi UI designer itu harus mengerti atau mendalami dasar-dasar dari UX itu sendiri, seperti user research atau metodenya kayak design thinking gitu. Terima kasih. Oke. Oke, langsung sama Mas Dido, boleh Oke, dijawab. langsung saya jawab aja ya, Mas Taufik dan Ya. Mas Fahad. Oke. Sebenarnya Mas, kalau pengen jadi seorang UI designer gitu ya, bener sih harus ngerti dulu dasar-dasar UX tuh kayak gimana. Mungkin ngerti yang tadi Mas Farad bilang design thinking, mungkin bisa juga law of UX gitu. Nah, kalau kita tahu nih dasar-dasar UX sendiri itu jauh lebih baik sebenarnya Mas Farad. Dan juga biasanya kalau kita jujur nih di industri itu, kalau kita sebagai UI designer ya biasanya kita kerjanya sebagai UX juga gitu. Bahkan saya sendiri aja sebenarnya bisa lebih dibilang product designer bukan UI designer karena saya juga main ke define, saya juga main ke flow-nya secara experience-nya gimana gitu. Jadi wajib banget buat belajar how to make a UX a good UX gitu Mas. Itu sih. Kira-kira Mas Fahad udah terdeliver belum ya? Ya, jadi untuk menjadi UI designer itu setidaknya ya paham dikit lah ya untuk UX-nya ya. Iya, betul. Wajib sih Mas itu. Harus mengerti ya. Betul Mas Fahad. Jadi nanti kan misalkan kalau mau jadi UI designer itu kan harus kerjasama dengan UX designer gitu ya. Jadi Betul. satu kesatuan gitu. Betul, karena kan Harus benar-benar kompak gitu ya. Betul banget betul. Ya, ya udah. Ya terima kasih Mas Wido. By the way, Mas Fahad ini apa background-nya apa? Saya baru lulus kemarin semester 8. Jadi jurusannya kan teknik informatika itu. Jadi baru-baru ini passion saya di desain ini, di UI UX. Ya mau belajar lebih dalam UI UX itu. Oh gitu, mantap. Ya. Mantap. Oke. Ya. Oke, makasih Mas Fahad. Ya, Ini sama-sama. dari Mas Fahad itu berarti dari Malang ya berarti? Ya, dari Politeknik Negeri Malang.
Tapi tinggalnya di Malang juga? Ya, di Malang. Aslinya? Ya. Oh, oke. Oke, siap. Kita bisa main ke Malang nih, Mas Taufik, ada Mas Fahad nih. Waduh. Oh ya, jadi ada buat berkunjung ya. Oke, Mas makasih Fahad, Mas Malang Fahad. dingin ya? Iya, Ya, kenapa? oke. Malang dingin ya Mas Fahad ya? Ya, dingin banget. Tuh, di Jakarta panas Mas. Waduh, kacau. Sama kayak saya, berarti saya di Bandung nih. Ya, Dingin. di Waduh. Malang. Oke. Oke, makasih Mas Fahad buat pertanyaannya. Mungkin lanjut aja ya. Tadi kan udah coba Ya. yang cowok, sekarang coba mungkin yang dari yang cewek ya. Ini ada satu orang pertanyaan, Mbak Riani Fitri Ibnul Malik. Mungkin bisa langsung saja open mic sama open cam-nya. Terus langsung tanya ke Mas Ridho. Monggo. Kalau nggak open cam, boleh nggak, Mas? Boleh, boleh. Oh, boleh. Perkenalkan, nama saya Riani dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Jadi, saya ingin bertanya. Maaf, daerah mana tuh? Tanjung Pinang, Mas. Wow. Tanjung Pinang. Saya buta peta, Tanjung Pinang. Oke, lanjut. Mau nanya, kan kalau UX itu kan banyak juga kan, ada yang UX research dan lain-lain. Terus UI itu ada UI design, terus ada UI ilustrasi ya. Nah, terus kalau misalnya kita mau jadi UI UX, kita harus menguasai semua skill itu ya, Mas? Oke, good question. Gimana Mas Taufik? Langsung saya jawab. Ya, langsung saya jawabnya Mas Ridho supaya langsung kena. Siap. Oke, gini. Tadi siapa? Mbak siapa? Lupa namanya itu. Mbak Riani. Mbak Riani. Oke, gini Mbak Riani. Kalau emang maunya terjun sebagai UI UX desainernya aja, mungkin bisa lebih difokusin UX-nya sama UI-nya aja sih. Nggak perlu sampai fokus ke UX writer-nya, ke ilustrasinya, dan lain-lain ya gitu. Jadi kalau emang mau jadi UI UX, fokus di UI dan UX saja. Utamanya di UX dan UI sih gitu. Nggak perlu semuanya sih kita kuasain. Oke, makasih, Mas. Oh iya, gimana Mbak Riani, udah membantu belum jawabannya? Udah sih, Mas. Oke. Oke, mungkin salah satu tipsnya juga fokus mungkin ya. Fokus. Dan dari Mbak Riani itu sama sih kayak saya kan sama juga masih belajar gitu. Nah, itu untuk yang pertama mendingan fokus dulu mungkin ya. Nggak langsung semuanya dikerjain, itu kan nggak mungkin juga. Jadi satu-satu dulu. Nanti juga bakal tahu flow. Biasanya flow tiap orang itu beda-beda sendiri ya Mas buat alur belajar itu. Cuman yang dari Mas Ridho paling bisa ngasih tahu ininya doang gitu. Maksudnya kayak best pet-nya gitu. Gitu. Terus. Yuk, Mas, lanjut, Mas. Oh ya, gitu. Oke, selanjutnya dari tadi sempat nge-please kalian punya saya yang ngelow. Oke, ada Mas Kamil Fadilah. Mungkin langsung aja, Mas. Kalau nggak di luar. Ya. Oke, ya boleh. Waduh, Mas Kamil lagi di jalan nih. Iya. Ini bentar lagi mau masuk ke jalan. Gimana Mas? Agak ini sih. Agak kecil ya. Mungkin Mas Kamil bisa bisa ini dulu berhenti dulu balik. Berhenti dulu. Bentar, Mas. Hujan. Hujan. Wow, ini mantap banget nih belajarnya sambil jalan. Oke, luar biasa. Appreciate lah buat teman-teman di sini, luar biasa. Oke, udah sampai nih, Mas. Wah, mantap. Nah, ini lebih jelas nih. Oke, enggak panjang kali request ini, cuman mau nanya tadi kan dijelasin antara saya memang agak buta dengan UI UX designer. Cuma tadi ada disinggung mengenai UX researcher. Kalau dulu tahun 2010-an saya belajar ada namanya analis program ya, Mas ya. Sistem analis ya? Iya, analis program. Iya, betul. Jadi, itu apakah sama UX researcher sama analis programmer gitu? Oke.
Cukup Mas. Oke. Itu aja. Oh itu aja. Oke. Kalau sistem analis sih sebenarnya beda sih Mas sama UX researcher. Karena kalau sistem analis lebih ke analisa sistemnya yang akan mereka buat gitu. Dan kalau researcher dia nge-conduct suatu research yang sebelum dimulainya make a product. Jadi sebelum kita mau buat sesuatu, kita research dulu nih pains-nya apa, goals-nya apa dan segala macam gitu dari orang-orang yang berkaitan dengan produk yang akan kita buat gitu Mas. Jadi beda sih Mas sistem analis sama UX researcher gitu. Oke, siap. Thank you Mas. Salam kenal. Oke, Saya lagi. ya salam kenal. Waalaikumsalam. Mas ini dari mana? Mas siapa? Mas Kamil dari mana? Kamil. Saya lahir Jakarta, besar di Jakarta, cuman sekarang lagi di Korea Selatan. Wah, Masya Allah, keren. Kalau Pantesan di kayak mana? bukan ini. Korea Selatan. Iya, lagi di Korea. Waduh. Luar Lah, biasa. apa kerja atau apa? Kerja atau Sempat pendidikan? 2016 belajar bahasa Korea, 2017 sampai 2019 lanjut S2, terus sekarang sedang kerja. Oh, oke, mantap Mas Kamil. Oke, Biasa. Makanya saya pakai masker sih Mas. ya. Kamu opa-opa Oke. ya? Opa-opa. Oke, makasih buat Mas Kamil. Semoga di Korea Selatannya tetap sehat selalu juga. Gitu. Ya. Sama-sama. Oke. Terus mungkin sekarang balik lagi ke yang ceweknya, ada Mbak Nadia. Mau kalau open mic aja, mau open kamera, kalau enggak apa-apa sih. Kalau buat perempuan bebas. Kalau buat oke, Nggak usah langsung open aja. mic ya Kak. Nggak usah open. Open cam maksudnya. Oke. Ya nggak apa-apa. Iya. Kalau buat perempuan nggak apa-apa. Kenalin, aku Nadia. Aku baru lulus kemarin dari UB, jurusan Filkom. Terus sekarang paling cuman mau nanya, gimana sih pengalaman pertama kali waktu interview Kak Taufik sama Kak Rido nih di dunia UI UX? Kayaknya pasti bakal banyak yang pengen tahu apa aja kayaknya yang dibutuhkan dari sesi interview tersebut gitu sih. Makasih. Oke. Oh, buat saya juga. Iya, siapa aja yang bisa jawab deh. Oh, kalau saya sih bukan UI UX ya sebenarnya. saya front end sih. Ya, mungkin kalau ntar mungkin pas sesi web development boleh sih. Cuman sekarang mungkin Mas Rido yang ini lebih spesialis. Oh iya, boleh. Ya, monggo Mas Rido. Oke Mas Taufik. Jadi gini Mbak Nadia ya, betul ya? Iya. Nadia, betul. Oke, pertama kali nih itu 2019 awal. Saya lupa tuh bulan apanya. Pertama kali saya terjun ke industrinya gitu. Jadi ke satu company yang bergerak di bidang UI UX, itu digital agency, salah satu yang terbaik mungkin ya. Letaknya di Indonesia. Saya masuknya yang di Indonesia, bukan yang di luar. Itu Alep Labs Indonesia. Prosesnya yaitu adalah interview seperti biasa awalnya, di call by HR, kemudian mereka lihat portfolio saya. Pas dia lihat portfolio saya, dia tertarik dengan portfolio yang saya buat. Kemudian kita ngobrol bareng gitu. Nah, terus kita buat janji di Starbucks waktu itu. Kalau nggak salah waktu itu di Soho. Jadi saya interview di Soho bareng sambil ngopi nih bareng UX lead-nya gitu. Nah, di situ bakal ditanya-tanya gimana how to make a product gitu. Cara buatnya cara pas kita buat tuh gimana, terus prosesnya kayak gimana. Kita jadi ditanya berdasarkan portfolio yang kita buat. Jadi kalau kita portfolionya misal gitu ya, kalau kita berbuat yang nggak bagus gitu, misal ambil portfolio orang kita taruh di portfolio kita, itu pasti bakal ketahuan karena kita nggak tahu proses behind di balik kita ngerjain tuh kayak gimana. Jadi kalau pas interview sih tekenin selalu ya. Jadi portfolio kita harus bisa kita sampein informasinya atau kejelasannya atau prosesnya dengan baik gitu. Dan pas itu sih pas interview itu di Soho Starbucks itu dia agree sih. Habis itu baru deh kita kontrak gitu. Gitu sih Mbak Nadia. Oh gitu.
Aku mau nambahin, misal mau bikin UX case study based on kita sendiri, misalkan kita ngerasa aplikasi ini nggak bagus nih, pengen kayaknya kalau ditambahin ini bakal better, itu boleh nggak sih dimasukin portofolio gitu? Soalnya based on kita doang nih, nggak pakai research testing sama yang lain-lain gitu. Oke, boleh banget, boleh banget. Justru case study itu awalnya dari masalah sehari-hari yang kita alamin. Contohnya ada orang yang bikin case study tentang bagaimana dia naik Gojek tapi dia merasa kurang nyaman gitu. Jadi apps-nya dirubah lagi sama dia, misalnya kayak gitu ya. Oh Bisa iya, banget, Pon. Bisa banget. oh gitu. Oke, makasih Kak. Oh iya, sama-sama. Nadia. Oh, oh. Oh iya, Mbak Nadia dari mana asalnya? Asalnya aku dari Banjarmasin, Kak. Wow, Kalimantan Banjarmasin, Selatan. Wah, luar Kalimantan. biasa. Luar Iya. biasa. Oke. Semangat ya buat Mbak Nadia buat belajarnya. Makasih. Oke, saya juga pernah lihat ya di Instagram itu ada satu akun yang dia itu ngulik-ngulik desain orang. Saya lupa dia itu. Pernah lihat gak Mas Rido? Desain run itu, Mas. Apa? Desain Iya benar. run. Iya. Iya, Tapi dia kayak sambil ngeledek gitu ya. iya, dia sambil Kayak ya mungkin bisa jadi kayak apa ya? Walaupun ngeledek tapi itu benar sih. Maksudnya ada bisa jadi insight gitu. Ya, betul. kayak gitu. Oke, maka terus dari mana dia? Selanjutnya ada Mas Bimo. Di sini saya lihat. Oke, mungkin bisa langsung aja Mas Bimo Setio. Perkenalkan juga mungkin dari asalnya juga ya, dari mana? Ya, boleh izin ke on cam dulu, Kak? Boleh. Monggo. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Bimo Setio. Saya dari Universitas Pendidikan Indonesia. Oh, dan Bandung. Dari prodi, iya Bandung, dan dari prodi Rekayasa Perangkat Lunak. Oke. Jadi mau tanya aja sih perihal yang bedanya user centered design dengan human centered design, dan kapan harus kita gunain UCD sama HCD-nya itu. Real UX research kayak gitu sih, Mas. Oke. Mungkin bisa langsung dijawab Mas Rido. Oke, wah ini a good question banget nih. Soalnya ini mungkin bisa dibilang orang-orang yang udah punya experience lebih dalam aja mungkin yang tahu ini. Tapi bagus banget nih, Mas siapa tadi ya? Udah tahu Mas Bimo. Mas Bimo. Gitu. Iya, betul, Mas Bimo. Ya, satu daerah nih sama saya. Oke, jadi gini Mas Bimo, kalau HCD setahu saya itu berfokus pada calon penggunanya. Kalau misalnya UCD itu kalau nggak salah dari yang saya pelajari berfokus pada kayak bisa dibilang kayak pengguna yang spesifik gitulah. Nah, jadi kalau cara pakainya gimana? Sebenarnya kedua itu tuh bukan cuma sih. Kedua itu adalah satu ilmu atau teori yang bisa kita pakai gitu. Jadi bukan penerapannya harus kayak gimana. Kalau kita mau build produk, kita harus user centric kan. Kita harus peduliin user gitu. Jadi HCD merupakan satu ilmu yang mungkin bisa dibilang turunannya banyak gitu. Terus UCD adalah satu hal yang harus kita pegang kayak prinsip gitu, bahwa kalau kita mau build satu produk kita harus mikirin user kayak gimana gitu. Jadi buat produk kan atau buat desain nggak cuma buat diri kita sendiri, pasti buat user, tapi juga kita harus mikirin bisa dibilang ya, kita harus mikirin ruang lingkup sekitar. Misalnya gini, Mas Bimo kerja di satu industri. Industri itu pengen buat produk berupa mobile apps, dan mobile apps itu kita nggak cuma ngedesain gitu, kita harus nge-research dulu dari usernya siapa, dan produk yang kita hasilin kan harus sesuai dengan atau harus yang dituju untuk user gitu. Karena we make a product for users gitu kan, tapi kita juga harus mikirin stakeholders di belakangnya gitu. Jadi nggak cuma users, kita harus mikirin skalanya lebih jauh lagi kalau mau buat produk, apalagi di kantor atau di company gitu ya. Nanti misalnya kita harus mikirin developernya kayak gimana. Mungkin Mas Topik juga tahu nih, kayak kalau kita habis handover dari seorang UX handover ke
programming untuk membuat produknya pasti ada beberapa hal yang mungkin belum possible untuk di develop gitu, dan Ya betul. betul ya Mas ya. Dan kita Ya juga harus iya begitu. terkadang Oke. terlalu apa? Ada beberapa desain yang kata saya itu ini kayak bikin magic gitu. Waduh, ya benar-benar. Nah, terus Kan apa kalau namanya? UI UX itu ini ya inspirasinya tuh luas banget. Sedangkan dalam coding itu kan ada beberapa keterbatasan. Maksudnya bukan ya mungkin agak sulit dan misalnya ditambah mungkin ada deadline itu sendiri kan beda ya. Maksudnya harus dipikirkan sampai sejauh itu. Betul. Kayak Jadi gitu. betul kata Mas Topik tuh. Jadi poinnya Mas Bimo, produk apapun yang kita buat kita harus mikirin user, pakai pakai apa namanya prinsip bahwa kita ngedesain untuk user, tapi di balik itu semua banyak tantangan yang bakal kita hadepin kayak stakeholders contohnya gini, kok gini desainnya ya. Saya maunya yang gini nih gitu. Misalnya bos kalian gitu ya, dan gimana caranya kalian bisa apa namanya nge-build satu produk yang bermanfaat buat semuanya gitu. Karena kan kita kerja juga mikirin bisnis juga. Gimana kalau misalnya kita buat produk bisnis yang nggak jalan gimana? Jadi gitu sih Mas Bimo poinnya. Gitu. Dari Mas Bimo udah Paham, tangkap Mas, belum? paham. Apa? Oke. Soalnya pernah ikut lomba gemastik belakangan ini dari Kemendikbud itu mengharuskan para mahasiswa untuk gunain metode UCD itu sih Mas, jadi sempat Oke. bingung. Oke. Bagus Mas. Oke, makasih Mas. Harus pakai aja metode UCD itu. Karena emang itu salah satu metode yang bagus sih buat kita kalau mau build produk gitu. Oke, siap. Makasih Mas. Yap, Oke. sama. Oke, makasih buat Mas Bimo nih, buat pertanyaannya. Mungkin kita langsung lagi, kita lanjut ke yang ceweknya. Ini ada Umi Hanifah ya. Oke, mungkin langsung open mic aja. Iya, saya sebelumnya perkenalkan, nama saya Umi. Saya mahasiswa jurusan Desain Komunikasi Visual semester 5. Saya baru banget pertama kali ngerancang UI UX, dan saya sebenarnya mau tahu UI yang benar dan yang baik buat user itu yang seperti apa gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, soal UX researcher-nya, itu kan di akhir kan kita suruh buat testing user. Terus testing usernya kan biasanya ada berupa usability testing. Nah, itu tuh kira-kira berapa user yang dibutuhin buat usability testing kita. Udah gitu aja. Oke, thank you Mbak Umi ya. Tadi Mbak Umi dari mana apa asalnya? Oh iya, asal saya dari Bogor. Saya dari Bogor. Universitas Mercu Buana, jurusan desain. Bogornya mana? Mbak Umi? Bogornya di Cilangsi. Oh, Cilangsi bukannya Depok? Oh, Cilangsi. Cilangsi itu Bogor, Pak. Industri itu ya, industri. Jadi kacau, parah. Oke, langsung aja Mas Rido. Oke, jadi tadi pertanyaan pertama itu ini ya, apa namanya? Bagaimana cara buat user interface dengan baik gitu ya, Mbak Umi? Iya. Oke, kalau ngebuat user interface yang baik sih sebenarnya harus yang tadi pertanyaan Mas Bimo nih, harus sesuai dengan user gitu. Harus pakai prinsip bahwa kita ngedesain buat user. Jadi jangan mikirin diri sendiri. Kayak contohnya mungkin ya yang gampang aja. Kalau kita mau ngebuat satu desain user interface. Nah, kita kan ada layouting. Mungkin bisa kita perkecil lagi di mobile apps misalnya. Kita buat desain di mobile apps. Mungkin bisa share kali ya? Share screen kali ya? Boleh. Mungkin lebih jelas. Boleh, Mas. Bisa langsung. Ya, boleh tuh biar bisa tervisualisasikan. Visualisasi ya, Mas. Oke. Ini sih bentar. Saya lupa.
Oke. Saya share screen ya, izin ya. Oke. Nah, ini tulisan saya sendiri sih sebenarnya ya. Jadi kalau mau ngebuat user interface dengan baik, apalagi golden rules-nya kayak gimana, mungkin di sini juga udah banyak yang baca nih, gitu. Pakai white space gitu, karena white space tuh bisa ngeberikan bisa ngebuat desain space-nya jadi lebih baik gitu. Jadi nggak ngetat banget, don't be too tight kalau mau ngedesain suatu apps gitu. Apa Mbak Umi udah baca belum ini? Aku tuh udah baca nih Mas. Belum, baru lihat. Oh belum, baru lihat. Oke. Jadi Terlihat. kalau mau ngedesain sesuatu atau mau ngedesain UI gitu, pakai white space. Kalau nggak pakai white space itu akan terlalu ketat. Jadi dilihatnya juga nggak enak, kayak sesek banget sih. Gitu. Nah ini golden rules-nya sih ini sih, pakai white space ya. Mungkin bisa dilihat perbedaannya nih, ya kan? Nah kemudian konsisten, be konsisten. Jadi kalau mau ngedesain UI, jangan pakai icon yang beda-beda. Yang satu fill, yang satu outfill gitu, outline gitu. Jadi kalau mau ngedesain, usahain semua ikonnya sama gitu. Kalau mau pakai yang fill, kalau mau pakai yang nggak pakai fill ya pakai nggak pakai fill gitu. Jadi jangan di mix kayak gini, jangan. Nah ini salah banget nih kalau mau ngedesain gitu. Dan terus gunain prinsip accessibility gitu. Jadi pakai kontras yang berbeda. Misalnya gini, kalau misalnya mau buat button, terus kalian mau input teks di dalam ini. Jadi jangan sampai warna di dalam teks tersebut sama gitu, atau apa ya bisa dibilang nggak kelihatan gitu. Jadi user bakal susah ngelihatnya. Mungkin bisa dilihat juga nih perbedaan gitu sih. Kalau mau buat UI yang baik ya. Jadi pikirin accessibility, kemudian be konsisten sama pakai white space. Gitu. Nah terus tadi apalagi Mas Taufik, saya agak lupa nih. Kalau nggak salah ada pertanyaan lagi dari Mbak Umi. Tadi itu apa? Udah lupa. Mbak Umi tadi siapa? Usability testing. Oke. Ya. Oke. Jadi kalau usability testing sebenarnya sih mungkin bisa dibilang sebanyak-banyaknya gitu. Sebanyak-banyaknya kita bisa dapat orang yang akan kita UT gitu Mbak Umi. Jadi nggak menutup kemungkinan kita misalnya kayak kita mau UT nih 5 aja lah gitu, atau 10 aja lah gitu. Kalau bisa lebih banyak, bisa lebih bagus lah gitu. Gitu sih. Ya, oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Oh, makasih juga buat pertanyaannya buat Mbak Umi. Semester 5 ya, Bogor. Oke, semangat buat kuliahnya. Masih 2 tahun lagi ya. 2 tahun lagi. Oke, makasih ya. Oke, selanjutnya ke Mas Raihan Hanif. Mungkin bisa langsung aja. Raihan Hanif. Oke, langsung aja Mas Raihan. Mungkin dari mana? Tes. Suara saya udah. Ya. Cukup. Nama saya Raihan Hanif. Di sini saya mahasiswa dari Universitas Gunadarma, jurusan Sistem Informasi semester 5. Waduh, anak Gundar. Dekat masih Bekasi ya? Gundar Bekasi ya? Di Depok. Oh, Depok ya? Tahu. Ya, lanjut. Gedungnya udah jadi, Mas. Gedung transformernya udah jadi. Udah jadi, tapi belum dipakai. Belum dipakai, ampun. Itu ntar Thor datang kayak itu, Mas, di sana, Mas. Lanjut lagi, Mas. Saya mau nanya sih, ini kebetulan saya baru banget turun ke dunia UI UX ini, baru belajar banget. Nah, mau nanya, ketika misalkan kita mau coba nih untuk bikin satu aplikasi, contoh misalkan aplikasi untuk e-money, misalkan e-wallet gitu ya. Nah, itu tahapan awalnya banget itu yang harus dilakuin apa gitu sebelum bikin interface-nya gitu. Awalnya banget tuh kita harus apa, terus selanjutnya ke depannya gimana harus yang dilakuin supaya ideal lah gitu, step by step-nya untuk bikin satu desain aplikasi gitu. Dan mungkin satu lagi,
di sini saya kadang suka bingung sih untuk kayak layouting sama penempatan tombol yang bagus itu kayak gimana gitu. Kayak gitu sih paling. Oke. Terima kasih. Nah, ini juga udah pernah saya tulis sebelumnya. Saya share screen lagi ya, Mas Topik ya. Ya, boleh. Sebentar. Boleh, Mas Rido. Oke. Oke, udah kelihatan belum ya? Share screen-nya. Kelihatan sih kalau di saya. Gimana? Yang lain kelihatan kan? Kelihatan. Oke. Aman katanya. Nah, ini adalah UX proses yang saya tulis di Instagram. Terus sebelum desain saya ngapain dulu sih gitu kan? Ya saya ngerti dulu nih, saya understand dulu requirement dari bos misalnya gitu ya, dari kantor requirement-nya apa, terus problemnya apa, terus constraint-nya apa gitu. Jadi sebelum kita mau build satu produk, kita harus ngerti dulu apa yang mau kita buat gitu. Masalahnya apa. Kemudian setelah itu baru kita bisa research. Research-nya kemana? Ke orang tentunya, bukan ke selain orang ya gitu ya. Jadi research kita mulai buat bicara sama user, start talking to users, terus ask user needs, goals, and siapa gitu. Jadi tanya kebutuhan usernya apa nih, terus goals-nya apa, terus siapa dia gitu. Kemudian bisa find out pains-nya, desires-nya, kemudian behaviors-nya si user kayak gimana. Nah setelah kita research ini, kita bisa dapat collect datanya nih, kemudian baru kita define lagi strateginya, scope-nya kayak gimana, kemudian kita research time-nya kayak gimana, yang dibutuhkan kita apa, terus kita bisa define success kriterianya, measurement-nya kayak gimana gitu. Setelah kita define, baru kita ideation. Di ideation ini kita ngapain? Kita explore possible solution. Terus kita diverge into as many as possibilities gitu. Terus kita organizing journey flow and features-nya. Jadi setelah kita dapat dari research, kemudian kita define, kemudian kita ideation, langsung mulai ideation-nya, flow-nya, dan segala macam. Kemudian ngapain lagi? Kemudian saya biasanya ngedesain langsung. Di sini kita kolaborasi sama tim desain kita untuk desain solusi atau principle design apa yang kita pakai gitu. Terus kita iterating on this solution. Kita juga bisa buat sketch-nya, terus buat low-fi-nya, buat high-fi-nya, kemudian prototyping, kemudian kita tes, gunain usability testing biasanya. Nah, lo-fi itu apa? Lo-fi itu wireframe. Kita buat wireframe. Wireframe tuh kayak gimana? Mungkin ada yang belum tahu ya wireframe kayak gimana. Contohnya aja ya. Contoh tuh kalau kita mau buat web gitu ya, atau mobile yang nggak terlalu banyak. Wireframe tuh gini. Misalnya kita mau buat login screen nih gitu. Oke, login screen. Misalnya ini logonya, kemudian ini buttonnya gitu ya. Ini buttonnya. Ini field masukin username, ini field masukin password. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini yang disebut wireframe tuh kayak gini. Nah, setelah kita buat wireframe tuh baru kita buat high fidelity-nya berupa desain yang udah dikasih warna, udah dikasih penempatan yang baik gitu. Jadi setelah kita buat wireframe atau lo-fi, kita buat high-fi-nya. Setelah itu baru kita prototyping. Kita buat prototyping-nya terserah di mana aja. Di Figma bisa, Marvel bisa, InVision bisa. Kemudian habis kita buat prototyping-nya, kita lanjut bisa tes pakai usability testing gitu. Terus habis selesai desain biasanya langsung implementation nih. Implementation-nya kemana? Ke developer. Kita kerja bareng developer, kita work with developer. Terus kita handover in development. Terus kita agree and settle the final version gitu ya. Jadi habis selesai tes baru kita implement ke developer. Kemudian kita analyze lagi nih. Apakah kita udah dapat yang kita expect gitu hasilnya, terus apakah user puas dengan produk yang kita buat, kemudian bagaimana UX metric performing yang kita tuju gitu. Itu sih Mas. Gitu. Nah terus kalau tadi ya, penempatan layouting. Gini Mas, kalau mau bikin satu user interface, gimana cara kita ngenempatin layoutingnya kayak gimana? Mungkin saran dari saya, ikutin yang basic common yang Mas sering lihat atau orang-orang lain sering lihat. Misalnya basicnya gimana? Misalnya Mas mau buat button nih, bingung layoutingnya kayak gimana button? Ya udah, pakai yang common aja. Button biasanya kan kayak gini doang nih. Kalau dikasih warna ya langsung kasih warna aja gitu. Misalnya biru.
Ya udah, ini button nih kan. Jadi ngebuat button misalnya saya mau buat button tapi modelnya misalnya kayak gini aja gitu. Nah, ini kan jelek nih kayak gini. Jadi kalau mau menempatkan sesuatu atau mau buat user interface gitu, mau buat UI, pilih aja yang common orang lain sering lihat gitu sih. Oke. Mungkin nanti feel-nya juga semakin lama latihan semakin dapat ya feel-nya. Biasanya gitu. Oke, mungkin satu lagi boleh nggak? Kalau di tahapan research itu kira-kira research-nya biasanya kayak gimana ya? Maksudnya apakah lewat form atau bagaimana gitu? Oke, ini sebenarnya materi webinar next nih sama Mas Egi. Cuma sedikit aja ya, sedikit kita bahas ya. Research ada banyak ya, ada kualitatif, ada kuantitatif. Kita juga bisa pakai survei dan segala macam. Gitu Mas. Jadi kalau emang gunain aja yang mudah buat Masnya, apalagi baru terjun di UX ya, nggak usah ya, pokoknya kalau mau belajar nggak usah yang ribet-ribet dulu, cari yang paling gampang dulu aja Mas. Gitu. Berupa apa ya, udah survei aja nggak apa-apa, itu bagus. Nanti kalau untuk lebih deep-nya nanti sama Mas Egi ya di webinar kita selanjutnya. Gitu. Terima kasih banyak. Oke. Oh ya, oke, makasih buat Mas Rehan Hanif ya, tadi itu dari Gundar. Makasih banget buat pertanyaan. Oke, teman-teman, Q&A kita kan Mas udah ini ya, namanya saya batasin dulu untuk hari ini. Mungkin sekarang saya maaf banget yang belum ini, paling saya pilih satu orang lagi buat ini ya, buat tambahan yang tadi terakhir. Karena di sini ada perempuan, tadi kan udah ini langsung ke cewek lagi. Mungkin maaf buat yang udah Raisen, nanti bisa langsung lanjut diskusi di ini ya, yang belum terjawab, terus masih banyak penasaran, bisa langsung lanjut diskusi di grup gitu. Oke, yang terakhir mungkin buat Mbak Ganes Lintang ya, langsung aja mungkin secara langsung. Ya, izin masuk, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Ya, perkenalkan saya Ganes Lintang, saya dari Universitas 11 Maret Surakarta. Saya dari jurusan, sebenarnya belok banget dari jurusan desain, saya dari jurusan demografi dan pencatatan sipil. Jadi gini Mas, kan saya kan sudah melakukan riset penelitian dan saya tuh berencana untuk membuat aplikasi tentang membuat aplikasi untuk memudahkan pelayan publik. Pokoknya saya sudah punya goals-nya sendiri. Cuman keluhan saya ini tuh kayak saya tuh sebenarnya suka desain tapi tuh saya tuh kayak belum bisa menciptakan sebuah vektor gitu loh Mas, kayak saya masih mampunya tuh ATM, amati tiru modifikasi, dan saya kan juga masih suka download vektornya tuh dari internet gitu, kayak nanti saya modifikasi sendiri. Nah, dari Mas Ridho tuh ada nggak sih tips yang kayak gimana biar kita tuh bisa punya ide menciptakan vektor kayak hasil karya kita sendiri, atau bahkan tuh misalnya kayak mau bikin user interface, kita ambil vektornya dari internet gitu, terus kita modifikasi, itu tuh sebenarnya tuh tidak masalah atau enggak, itu tuh menjadi sebuah masalah atau tidak gitu Mas. Oke, jadi poinnya yang saya tangkap, kalau kita mau buat satu vektor atau illustration, apakah kalau kita ngambil dari aset yang free terus kita edit, masalah apa enggak gitu ya Mbak? Oke. Sebenarnya kalau kita mau ngambil satu vektor atau illustration yang dari internet sih, terus kita edit nggak masalah. Tapi dalam catatan emang itu kalau kita mau pakai buat kalau buat kita mau pakai buat buat bisnis lah ya, jangan sama gitu, jangan sama. Jadi diedit aja, diedit. Apalagi kalau buat desain, misalnya Mbaknya mau buat desain inspirasi aja gitu, buat portfolio Mbak aja gitu, fake case study lah gitu ya, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk bisnis lebih baik jangan, karena itu bisa kena hak apa ya, saya lupa tuh jadinya. Itulah pokoknya lah. Gitu. Copyright. Nah, copyright, oke. Bisa kena copyright, hak cipta ya. Oke. Baik, terima kasih informasinya Mas. Oh iya, sama-sama. Nah, kalau nanti mau buat ilustrasi, caranya buat ilustrasi nanti juga mungkin ada, nanti saya share lah linknya gitu ya, buat gampang. Ya. Oke, makasih Mas Dido. Makasih Mbak Ganes Lintang ya. Tadi itu dari mana Mbak Ganes? Dari Solo.
Oh, Solo. Iya, benar Solo. Solo. Wow, mantap Solo. Ya, jauh-jauh ya. Yang ikutan nih, alhamdulillah. Jauh banget ya. Oke. Luar biasa. Ya. Oke, teman-teman maaf banget ini buat Q&A-nya bukan mau memutus, tapi emang waktunya udah mau habis. Tapi jangan khawatir, nanti kita masih bisa diskusi di Telegram gitu ya. Maksudnya buat yang masih penasaran tentang UI UX, dan juga buat kedepannya juga nanti kita masih ada banyak webinar. Nanti kan juga ada salah satunya buat next itu kita bakal, kalau yang senang buat teman-teman yang senang web development, ntar next ini bakal kita bahas tentang ada web development, terus ada nanti juga ada mobile, atau ntar kita lebih dalam lagi tentang UI UX designer sendiri. Ya intinya stay tune di channel Telegram Instagram kita, jangan lupa follow ya di kalam.community, nanti supaya di situ banyak update-annya gitu. Dan terus banyak progres juga yang kita bisa lakukan ke depan bareng-bareng. Yang pertama kita bisa mulai dari belajar bareng tuh, nanti kita yang buat ada yang suka UI UX itu masuk UI UX, atau yang ntar web development itu masuk web development, yang suka mobile kayak Android atau iOS ntar bisa masuk ke situ. Buat teman-temannya yang intinya punya passion yang sama, boleh sih diajakin gitu ya buat next ininya. Terus selanjutnya kita juga di YouTube udah ada beberapa video sih kayak introduce buat web development gitu juga kayak gitu. Oke, selain itu juga saya buat semangat buat teman-teman juga yang khususnya sih yang ini ya, maksudnya kayak misalkan yang baru belajar atau apa. Nah, saya juga di sini kan masih saya masuk dunia IT itu setahun terakhir. Jadi saya tuh belajar tuh tahun pas pandemi lah, awal-awal pandemi, karena sebelumnya saya bukan non IT, saya kerja sebagai teknisi gitu ya. Terus saya coba lihat peluang sebagai dunia digital itu semakin besar. Pandemi itu kan biasanya kan ya, pandemi itu di beberapa sektor itu turun ya, maksudnya kayak salah satunya di jurusan saya, di jurusan saya sebelumnya. Nah, kalau yang yang digital itu semakin tinggi seperti itu. Nah, makanya di situ saya putusin buat jadi masuk ke dunia digital, dan Masya Allah itu perjuangan belajarnya itu sangat, sampai sekarang saya masih belajar sih, cuman pas awal sampai saya dapat pekerjaan itu benar-benar struggling banget gitu. Kayak gitu. Nah, buat teman-teman nih jangan putus harapan, atau misalkan dan di dunia IT itu kan, di dunia IT itu banyak yang nggak terlalu melihat pendidikan ya, maksudnya. Banyak juga kayak misalkan pendidikannya juga, misalkan saya cuma SMK, tapi kalau punya skill itu tetap bisa bersaing gitu. Enaknya di dunia IT itu gitu background-nya. Kayak gitu. Oke, Mas, teman-teman, apa? Satu hal lagi Mas, saya mau nyampein ke teman-teman, kalaupun background dari apa aja tetap bisa kok jadi UX gitu. Nah, betul tuh. Aja, tetap bisa. Jangan khawatir. Sama juga. Teman-teman juga kalau mau bisa kayak saya switching karir jadi web developer itu juga bisa gitu. Kayak gitu. Terus mungkin kita mau foto dulu kali ya. Foto sih, screenshot bareng. Mungkin bisa di open, yang bisa open cam mungkin bisa open cam dulu ya. Wah, seru nih, kita foto bareng nih. Screenshot bareng lah ya. Screenshot bareng ya. Oke. Coba siap-siap dulu. Udah open cam sebagian. Oke, ini ada berapa? Berarti ada 4 slide ya. Mungkin dari Mas siapa? Tolong screenshot. Ini ada 4 layer. Jadi ntar tinggal digeser-geser sama ininya Mas siapa ya? Dari Mas Egi atau Mas saya lupa. Mas Agus. Nah, Oke, teman-teman siap? 1, 2, 3. Oke, layar selanjutnya 1, 2, 3. Oke, layar selanjutnya, layar ketiga 1, 2, 3. Oke, layar terakhir 1, 2, 3. Oke, teman-teman, makasih banget. Hari ini saya senang banget acara pertama kita, tapi antusiasme dari teman-teman sangat tinggi, dan yang
join juga sangat banyak banget. Insya Allah dari kedepannya kita bakal adain lagi acara-acara kayak gini, ajak teman-teman yang sebanyak-banyaknya buat join gitu. Kita belajar bareng-bareng di sini, kita bikin project bareng di sini gitu. Kayak gitu. Oh iya, jangan lupa juga ini kalau misalkan menurut teman-teman ini acara ini bermanfaat, boleh kayak kasih review di story Instagram kalian, terus tag juga kolom community, dan nanti kalau yang misalkan si story-nya itu bagus, nanti kita bakal dikasih kesempatan, kayak misalkan tadi ada tuh yang mau pengen di-review portofolionya. Sama-sama. Portofolionya ya, nanti langsung di-review sama Mas Rido, itu secara detail di-review dan dikasih feedback apa yang kurang, kayak gitu ya. Mungkin kayak gitu. Oke, mungkin ini akhir acara juga buat acara hari ini. Makasih banget buat teman-teman. Sehat selalu buat teman-teman ya di masa pandemi ini, jangan pernah menyerah buat keadaan gitu ya. Terus jangan lupa selalu belajar dan jangan lupa ibadah kayak gitu. Oke, saya undur diri, saya mohon maaf mewakil dari komunitas Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you teman-teman semuanya ya. Thank you. Waalaikumsalam. Di webinar selanjutnya.